Ibadah ucapan syukur kepada Tuhan. Keluarga Sinulingga dan anak Bruna. Satu dua, satu dua. Bulan Januari ini 1 tahun Mama Bapak Uda cuci darah. Sudah berjalan 1 tahun, cuci darah. 1 tahun. Itu kan puji syukur sama Tuhan bisa dilewati masa-masa cuci darah, ya. masa-masa up and down tadi ya. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu. Puji Tuhan diberi kesempatan oleh Tuhan akan magang di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pamekasan di Madura, Jawa Timur. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh
sama seperti aku bukan dari dunia ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Itulah kebenaran. Sama mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan. Itu satu utusan. Nah, mungkin nanti Kori akan bercerita. Dan yang 500 orang itu semua mendapat jamahan Roh Kudus. Tidak ada pengecualian, semua. Nah, selanjutnya juga Roh Kudus bekerja bagi orang yang berita Injil sudah diberitakan kepada mereka dan mereka percaya, lalu mereka memberitakan Injil lagi kepada banyak orang ya yang mendapat jamahan Tuhan. Semuanya itu adalah murid Kristus. Demikian juga dengan kita di sini. Juga nanti setiap anak-anak kita ya yang diberikan kepercayaan. Misalnya tadi seperti anak kita Batistuta ya, katanya sedang studi magang menjadi seorang hakim. Itu pun utusan juga, berlatih. Jadi kita adalah utusan. Kalau dikatakan utusan itu pasti ada tanggung jawab kita. Kita ini kalau murid Kristus, apa sih tanggung jawab kita sebagai utusan? Nah, Yesus katakan tadi di sini, mereka bukan dari dunia ini. Sama seperti Kristus juga bukan dari dunia ini. Artinya apa ini bukan dari dunia ini? Utusan Kristus itu berbeda dengan yang lain. Artinya apa? Karakternya, perilakunya, pola pikirnya. Nah, itu tentu berbeda. Tidak sama dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Artinya itu bukan berarti orang dunia ini tidak ada kebaikannya begitu. Mungkin banyak kebaikannya, tetapi khusus untuk anak-anak Tuhan itu mereka punya karakter yang berbeda. Keinginan para murid-murid tentu sebagai orang percaya ingin melaksanakan tugas panggilannya. Di dalam melaksanakan tugas panggilan itu tidak mudah ya, karena di dalam melaksanakan tugas panggilan orang percaya ada kalanya itu bertentangan dengan sistem ya yang ada di mana kita ditempatkan. Mungkin ada kalanya kita harus menghadapi itu. Nah, tadi juga di sini rame, seru ya. Ada berapa kelompok tadi? 2 kelompok. Sini kelompok ibu-ibu, sini kelompok bapak-bapak. Bicara. Ya, apa tadi? Bahasanya macam-macam. Iya, bahasannya udah macam-macam. Ya. Kesimpulannya apa? Akhirnya apa katanya? Ya, adilah 2 telu ya. Adilah tadi. Apa yang perlu dari 2 telu belah sana? Itu kesimpulannya. Ya, jadi memang tidak mudah ya untuk kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai utusan di dunia ini. Di bagian lain Tuhan Yesus katakan bahwa kita ini ada di dalam dunia seperti ada singa yang siap menerkam. Setiap saat bisa melulur kita. Tuh harimaunya itu seperti itu. Itu ditulis di 1 Petrus 5 ayat 8. Tapi Yesus katakan, aku tidak ingin mengambil mereka dari dunia ini. Udah tahu itu tempat yang sangat berbahaya. Tapi Tuhan mau menempatkan kita dan memang ditempatkan, gak mau ditarik. Kalau Tuhan Yesus mau ambil kita, bisa ya dengan mudah. Tetapi Tuhan menghendaki kita ada di dalam dunia ini, di tengah-tengah dunia ini. Walaupun begitu banyak bahaya yang mengancam kita, yang mengelilingi kita, tetapi Tuhan menghendaki kita ada di dalam dunia ini. Tadi seperti kita baca di ayat yang ke-18 itu, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi Tuhan pun mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan Yesus berseru secara khusus kepada Bapa di surga, supaya Bapa di surga melindungi murid-murid Tuhan ini, sama seperti Allah Bapa sudah melindungi Yesus. Tapi kita lihat ya, tidak mudah ketika Yesus melakukan tugas panggilannya di dunia ini. Kita melihat apa resikonya ya,
apa yang terjadi dengan hidupnya, dan itu dia jalani. Dan kita tahu bagaimana Allah Bapa melindungi menurut kehendaknya sendiri. Dan saya pikir utusan Tuhan juga akan dilakukan Tuhan seperti itu. Kita nggak bisa bilang menurut kehendak kita, tetapi ketika utusan Tuhan itu melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan melindungi dia dengan caranya sendiri. Dan setiap anak Tuhan itu tahu bahwa dia sudah mendapat pertolongan Tuhan, dan melalui itu dia akan makin cinta, makin mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Nah, kita nanti tahu mendoakan dia ketika dia jauh dari kita, bertugas di tempat yang jauh. Terima kasih Kak. Betul, aku rencananya dalam 3 hari ke depan ya, dalam waktu 3 hari akan berangkat ke penugasan di luar negeri. Ini adalah yang keharusan ya. Jadi sebagai diplomat itu kita tidak pernah ada sebenarnya yang bilang, oh saya nggak mau lah ditempatkan, saya maunya di Indonesia saja. Terus menerus itu tidak ada. Jadi memang ini sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Nah, kebetulan puji Tuhan, tempat yang akan aku tuju adalah Washington DC, KBRI Washington DC. Ini tempat yang cukup besar, pos yang salah satu pos terbesar di Indonesia luar negeri. Dan kita nggak usah tanya seberapa sibuknya gitu, pasti sibuk sekali karena ini Amerika Serikat. Kalau tadi kita coba ingat-ingat lagi ya, waktu pengalaman sebelumnya itu lebih susah di Paris, karena itu adalah penempatan pertama di negara yang tidak berbahasa Inggris. Mau naik bus saja aku harus tahu mau ngomong apa gitu, mau bayar tiketnya di mana gitu, mau tanya aja aku harus mikir dulu kan bahasa Prancisnya apa ya. Terus kalau dia jawab aku bisa nggak ya paham jawabannya dia gitu, karena kalau kita baca buku sama kita dengar orang yang ngomong langsung bahasa Prancis itu jauh berbeda, apalagi di Paris mereka bicara cepat banget. Jadi pas awal-awal itu ada semacam culture shock Kak. Wow, culture shock sekali karena kaget, ya ampun, padahal udah belajar bahasa Prancis dari SMA, terus belajar bahasa Prancis. Pas di Paris ya lo kok gini gitu, nggak ngerti gitu kan, dia ngomong apa, aku jadi agak sedikit down waktu itu. Tapi kemudian ya lama-lama yaitu kalau sesuatu yang susah itu justru membuat kita jadi terlatih mendapatkan suatu kemampuan lebih yang baru. Jadi justru bagus gitu. Kemarin aku merasa kesusahan karena berarti memang ada sesuatu yang lagi diasah. Lama-lama bisa dari sisi culture shock sudah tidak culture shock lagi. Lalu ke pekerjaan. Nah, kebetulan yang menarik waktu di Paris itu setelah aku sebentar bertugas di fungsi politik, aku dipindah ke fungsi konsuler. Fungsi konsuler itu kan menangani masyarakat yang permohonan kayak ini loket di kanwil atau pengaduan atau apa gitu. Jadi kita harus bertatapan langsung sama masyarakat yang waktu itu kebetulan image mereka terhadap KBRI itu nggak bagus, menganggap KBRI itu sombong. Terus ada juga mungkin staf yang nggak terlalu ramah. Jadi kalau mungkin karena dia udah berpuluh-puluh tahun ya bekerja di situ, jadi dia udah bosan gitu berramah-ramah sama orang. Kaget lah masyarakat kalau dia dijawabnya kurang dengan bahasa yang mungkin kurang baik, lemah lembut gitu. Nah, jadi saat itu mandatku adalah bagaimana caranya membuat image pelayanan konsuler KBRI itu bagus. Waktu itu indikatornya Google Review jelek banget waktu itu. Gimana caranya dinaikin, gimana caranya orang bisa berkomentar yang baik. Jadi aku harus people management waktu itu Pak, bukan masalah yang susah, bukan hubungan internasional, itu bukan. Masalahnya adalah manajemen pelayanan waktu itu. Jadi itu suatu yang 2 tahun tuh aku bergumul di fungsi itu, mencoba untuk memperbaiki dengan semua kekurangan yang ada waktu
gitu ya, ruangannya juga biasa aja, maksudnya nggak terlalu representatif, tapi dituntut untuk bisa mengendalikan staf-staf yang di situ, bisa quality control lah gitu ya, dari sisi pelayanannya nggak boleh marah-marah, harus ramah, harus bisa menegur. Tapi yang di situ udah 10 tahun menangani hal yang itu aja, jadi mereka juga harus perlu pendekatan khusus gitu. Jadi itu berat, waktu itu menurutku sangat berat karena jadi apa ya, fokus hidupnya harus bagaimana cara pelayanan itu tiap hari itu tidak ada masalah, tidak ada mishap, nggak salah kasih paspor, nggak salah kasih ini, nggak salah kasih itu. Lalu kebetulan juga pada saat itu dubesnya itu militer, beliau jenderal. Cara berkepemimpinan juga seperti di militer, jadi kaget kita. Biasanya kalau di Kementerian Luar Negeri kita agak dekat ya dengan pimpinan, kita bisa ngobrol-ngobrol santai, kita bisa tahu gitu yang ada di pikirannya pimpinan ini bagaimana, dia suka sharing, suka ke ruangan ngobrol-ngobrol, kita lapor suatu hal juga lebih mudah gitu. Nah kalau kemarin nggak seperti itu. Jadi agak kaget juga, takut kita pokoknya itu agak horor lah, dari Parto tuh horor. Kita harus hati-hati berbicara, melaporkan. Pokoknya kalau udah rapat staf itu kita tegang semua. Itu dulu pergumulannya. Tapi lama-lama memang dengan teman-teman yang juga sepenangan, mereka juga sama-sama fokusnya ya udah bagaimana cara supaya kerjanya bagus, tidak ada selek satu sama lain, jadi sangat terbantu dengan lingkungan sekitar. Ya memang tim kerja itu teamwork dan teman kerja itu sangat penting ketika kita di KBRI yang orangnya itu aja gitu kan. Lalu mungkin dari pengalaman itu yang aku coba untuk bawa ya nanti ke Washington DC adalah ya aku mencoba untuk selalu bisa melihat apa yang bisa disyukuri, karena walaupun nanti di KBRI Washington DC akan sangat sibuk. Bahkan ada temanku saat ini ada beberapa pekerjaan yang deadline, dia pulang dari kantor jam 11 malam, jam 12 malam itu terjadi gitu ya. Nah di saat-saat seperti itu aku harus bisa tetap bersyukur, tetap bersemangat, supaya nggak tadi itu Kak, ketika mau ditolong gitu sama Tuhan malah berkeluh kesah gitu ya, malah ngedumel gitu. Itu aku harapkan tidak terjadi, karena malah akan membuat lingkungan kerja jadi semakin tidak enak. Di KBRI Washington DC nanti aku belum tahu akan di fungsi mana, kemungkinan di penerangan sosial budaya yang juga akan bersentuhan banyak dengan masyarakat. Jadi harus ya hati-hati dan harus bisalah gitu bergaul dengan masyarakat seluas-luasnya, adil, menjalin hubungan yang baik. Nah itu juga akan membutuhkan banyak sekali waktu dan tenaga, karena kita harus ngobrol dengan banyak orang, ketemu banyak orang. Semoga ya secara stamina, secara kemampuan juga aku tetap bisa melakukan itu. Dan juga kebetulan tahun ini tahun 2024 itu adalah peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia Amerika Serikat. Jadi akan ada banyak sekali acara, banyak sekali kegiatan. Bulan depan aja akan ada kunjungan dari Direktur Jenderal yang di Kemlu datang ke Washington DC untuk ada beberapa pertemuan. Jadi pasti akan sangat sibuk, dan ya mungkin itu salah satu yang perlu dilakukan. Semoga semua mungkin puluhan acara yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik, dan yang melaksanakan juga nggak sakit, kemudian timnya tetap kuat lah gitu untuk menyelesaikan itu semua gitu, karena itu pasti capek banget. Pokoknya yang aku bayangkan Washington DC adalah capek pasti lelah gitu. Nah ya itu sih Kak mungkin sejauh ini, karena kita belum masuk di sana, belum tahu di lapangan nanti betul-betul seperti apa, tapi perkiraanku
Mungkin itu yang perlu didoakan ya Kak ya. Ya Terima kau kasih. pulang nanti kan kau pulang. Ya, salah satu juga mungkin untuk ini ya, untuk memperkuat jasmani rohani harus pulang ya saya sering-sering. Ya rencananya juga mungkin kalau sudah boleh cuti, kita biasanya secara tidak tertulis harus menunggu 1 tahun gitu untuk bisa pulang mengambil cuti ke luar negeri. Nah mudah-mudahan bahkan sebelumnya udah bisa datang lah gitu ya ke Indonesia untuk dinas atau apa. Ya. Ya, kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu bahwa Engkau mendoakan murid-murid-Mu ya Yesus Kristus. Selama murid-murid ada di dunia ini, Engkau menjamin perlindungan bagi setiap murid-murid-Mu. Dan setiap kami yang adalah murid Kristus, ketika diutus di dalam dunia ini, apapun tugas kami, entahkah itu tugas khusus dari negara atau tugas-tugas tertentu yang kami lakukan secara rutin dalam pekerjaan kami maupun juga dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu ada melindungi kami. Janji-Mu seperti Allah Bapa yang sudah melindungi Yesus Kristus. Kita berdoa dapat bersama, kita akan bernyanyi besar dan ajaiblah karyamu, karena kita juga sudah menyaksikan betapa besar dan ajaib karya Tuhan buat keluarga kita, terutama buat yang tadi sudah disebutkan. Layaklah segala bangsa. Yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Pada saat ini Engkau bolehkan kami berkumpul di rumah Kalimbubu kami, sebagaimana Engkau berkata dalam firman, di antara 2-3 orang yang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Jadi banyak kebijakan ibu ini ya mungkin di rumah dibisikinya, bisikan suaminya. Tapi semuanya ya baik. Jadi bapak itu pun walaupun hanya brigjen, tapi ya, pengetahuannya cukup luas. Malah menurut saya dia seharusnya duta besar untuk istrinya. Dia dari kemampuannya. Jadi dia lah dari dia. Nggak boleh bekerja. Masa paling tidak saya untuk diri saya sendiri tahu dalam perjalanan hidup saya ibu tetap penting. Nah, jadi waktu saya di Zagreb, saya sendiri. Masa? Chef chef untuk diri sendiri. Chef. Tapi nggak lama karena nanti Jimmy Udah dewasa. SMP, iya. Jadi saya cuma sebentar masak. Lalu kalau mama datang bawa nurung atau apa, saya langsung lari. Takut disuruh. Ngisik. Jadi abang dulu yang paling perhatian. Yes, iya. Akhirnya pandai masuk. Tapi itulah intinya, apapun ada gunanya. Jadi di Kemenjahe itu dulu ada film India. Itu semua orang suka film India. Saya hafal semua judulnya. Apa gunanya? Waktu kami jalan-jalan ke Paris,
depan hotel ada restoran Cina kecil. Saya ke situ, nggak bisa di bahasa Inggris. Kebetulan ada dari apa itu orang kulit hitam, rupanya dari India. Dia bisa dia jelaskan saya mau beli apa. Lalu kami ngomong, saya sebutkan semua judul film India, kami langsung akrab. Yang dulu saya pikir gak ada gunanya di situ. Ini apa itu artinya? Salah satu judulnya apa bang? Judul filmnya? Aku cinta he. Belum ada dulu ya? Piar-piarnya lah ya, piar nih dari. Padang-padang. Oh, curi-curi. Tapi yang saya ingat penjelasan dia itu yang saya pikir itu puitis ya. Judulnya itu banyak yang ingat, Bapak pun ingat ya. Cirakahan Rosikahan. Rupanya itu gelap di sini, terangnya di sini. Tak kena. Itu kira-kira. Jadi intinya apa sudah ada gunanya? Yang apa pengalaman kita 40 tahun lalu itu, apalagi pengalaman kerja. Nah, jadi itu saja ya masih berjalan. Tantangan ada, tapi enaknya banyak. Kalimat terakhir itu yang bagus. Kalimat terakhir Harus diingat itu. Hah? pilih. Cuan. Cuan. Oh iya. Tambah kontrakan lah. Apa properti. Nah, itu udah bagian dari tugas juga. Pengalaman. Iya. Mau sukses saya percaya Polri mesti sukses. Saya 4 perempatan, dia mungkin 3 ke 4 dia duta besar. Mama makin sehat. Lagi MBS di Washington DC. MBS. Kalau saya dulu di Jogja, asal saya di orang Jawa, di kerja atas saya cakap Indonesia. Langsung saya ingat itu. Oh, itu seperti itu. Jadi kalau orang apa boleh gitu ya, apa bisa bahasa Inggris, dan dia juga bisa semua. Tapi itu masalah, pasti masalah. Masalahnya apa? Dia harus jadi warga negara Indonesia atau Korea berhenti. Si apa? Menlu kita itu Marty, dia cerita orang Thailand. Iya. Iya, orang Thailand. Iya. Kenapa, Mami? Mati kata Jawa. Jadi dia bilang sama apa? Mau warga negara Indonesia? Mau. Nanti nggak jadi dubes. Iya. Ini udah apa ini? Kalau politik itu kan track record. Nah, ini dalam karir juga kan gitu. Di mana Paris? Nah, ini saya dulu London, kedua Islam. Walaupun ketiga Wina ya lumayan kan. Tapi macam-macam. Cuma untungnya saya dulu
selalu Eropa itu saya. Eropa itu kebetulan bukan. Ya, jadi seperti disampaikan oleh mereka betul lah ya dari kami tadi ya dalam kehidupan itu banyak hal yang terjadi ya, jadi sudah diceritakan dari pengalaman kami juga mungkin karena sudah termasuk senior juga ya, sudah saitun kan gitu ya, jadi apa yang kami punya ya mungkin itu yang bisa kami share dari kami. Jadi pengalaman kami juga sama tentunya, pasti akan banyak tantangan khususnya buat Korea di dalam tugasnya nantinya, banyak tantangan. Tapi satu hal yang sudah pasti bahwa makin banyak kita berjalan berkeliling, makin banyak hal yang kita dapatkan dan kita pelajari yang bisa kita menjadi panduan kita ke depan gitu ya. Jadi banyak tantangan ini sudah pasti, tapi banyak sukacita itu juga memang betul juga. Nah, itu juga kami rasakan ya. Jadi kiranya dalam penugasan kamu juga nanti di sana bisa cepat beradaptasi gitu ya, cepat. Kami pernah juga tinggal di Houston dan di New Orleans sebenarnya 1,5 tahun. Jadi mungkin Eropa dengan Amerika mungkin agak berbeda, pasti sudah tahu kamu juga kan bagaimana karakteristik mereka gitu ya. Tapi saya pikir kehidupan mereka seperti kehidupan ya memang demokrasi ya, bebas gitu ya. Tetapi plus minusnya ada. Tapi kebangsaan banyak enaknya gitu kalau bergaul dengan orang Amerika gitu ya. Mereka apa adanya, bicara kita bergaul dengan saling mengerti gitu ya, saling menjaga, saling mengerti, tapi apa adanya. Kalau disampaikan kalau dia bilang A ya A gitu ya, ternyata itu dan tidak boleh. Mereka kan jarang-jarang ada baperan menurut saya sih, ya, baperan kan gitu. Nah, itu mungkin satu culture. Karena suasana sih menyenangkan lah, karena selama tadi kurang super jalma mikir kesehatannya dikurang, jadi tinggal kita ngerana bagaimana tambah semangat apalagi banyak kumpul-kumpul kaitannya dengan cerita dan perkembangan hidup masing-masing, menambah warna kehidupan dan tambah semangat lah, tambah semangat. Jadi pertama lebih terkait untuk membantu perizinan, terutama kami ibu kami beserta kedua Indonesia guna ras kita katakan busur mentua di wata. Sebab gue kalau berkatakan si putri kalau berkata itu memang si dalam-dalamnya kita katakan dunia ukur katakan busur mentua di wata. Aku pribadi lebih sada tahun pas aku HD pertengahan Januari mereka Februari hampir akhir, jadi pas ada tahun lah kejap begela mereka tantangannya gua kayak pagi sekali kalau bertahan itu buka jadi buka satu tahun begela karena Kori mau kabar jika ya sesurat untuk berdinas di DC. Memang mereka tuh bukan pernah kursus untuk George Washington University Pakar Jendai. Tak 1 bulan tuh berapa lama dia begitu. Jadi ada harap karena situasi jahat cepat dia pagi beradaptasi. Asal nari soal umur lakap setengah juga pakai umuran dan itu yang 4 tahun jadi itu memerlukan doa dan harapan terus menerus. Sempat dengar pagi jumpa dia terlap enggak baca nikah Sempat lah. Siap pulang ya.
berubah pikiran. Dan Nanti ada di sana nanti. Iya. Jahade MBS. Ini satu lagi berita yang ada yang ditunggu, gila, Ya, yang yang ditunggu ada ini. Tempo pertama. Coba energi juga, energi. Soalnya itu campur hati ya. Karena ini kumpul-kumpul ini pun hebat-hebat semua. Kumpul-kumpul itu hebat-hebat semua. Nah, jadi Curah. ya memberikan sukacita pada kita semua. Jadi patutlah kita mengucapkan syukur hari ini. Ya kiranya berkat-berkat Tuhan yang begitu selama ini melimpah tetap kita terima dan ya membuat kita hidup benar-benar dalam sukacita di dalam Yesus. Ya kita itu. Jadi apapun nyanyian-nyanyian kita tadi juga sudah memberikan harapan dan keyakinan bahwa kita ini ada dalam lindungan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap akan dilindungi oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, ya seperti yang Tuhanlah yang ngatur. Jadi, dan kita harap ya semua kita merasakan apa itu kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita masing-masing. Saya rasa pasti ada itu. Apapun yang kita lalui dalam hidup kita itu pasti ada Tuhan selalu di situ bekerja. Ada selalu Tuhan bekerja. Nah, itu bagaimana memahami, menghayati keterlibatan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Itu yang saya rasa perlu kita kembangkan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada semua yang sudah hadir hari ini. Ya, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Mas Mamat, Tambo cie. ini saya pulang. Dia kerja rumah sering. Oh, Mungkin dia suka menuan. iya. Nonton. Apa kata Oh iya. ras nangke kusuan naik lo kubayang baca kuat wah Oh iya. ternyata bisa. Nah, itu bahwa Oh iya, hampir 100. nggak bisa kita bayangkan dalam Tuhan. Oh, Iya. kakek bapak mama ini dekat rumah. Oh iya. Jadi saya masih kecil, jadi ya nggak di hati saya lah apa dia mau belakangan tuh. Tahu, saya ini menanam apukat, nangka. Tidak pernah saya bayangkan saya akan makan buahnya. Ternyata masih lama dia Iya. nikmati hasilnya. Lebih, hampir 100. Hampir 100. 92. Tapi kata lemahnya. Titik mama. Mereka pegel. Semangat. Harapan. Oh, masih latihan.
Sampai berjumpa kembali pada acara berikutnya. Tuhan memberkati.